Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martunis di MOOC Academic Writing. Di video ke-8 ini kita akan membahas tentang penulisan bagian metode dari sebuah publikasi. Ya, jadi kita akan membahas tentang apa saja bagian-bagian penulisan metode, kemudian prinsip-prinsip utama dari menulis metode. Kemudian kita tahu bahwa ya sebuah paper itu ada bagian intro, methods, results, dan discussion. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagian methods ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jurnal, contoh di sini saya ambil BMC Psychiatry, di author guideline disebut bahwa methods harus apa? Nah, di bagian metode itu harus ada komponen-komponen ini, yaitu tujuan, desain, setting, penelitian. Kemudian karakteristik responden, serta deskripsi dari alat-alat yang digunakan, description of materials. Kemudian juga di bagian metode ini harus ada deskripsi tentang proses, intervensi, dan komparasi. Ya. Kemudian kalau misalnya risetnya tentang obat-obatan, maka harus menggunakan obat generik, ya, nama generik. Kemudian Uh, kalau kadang-kadang juga memerlukan brand ya yang digunakan dalam riset, nama brand ya, bukan nama brandednya. Kemudian yang terakhir jenis analisa statistik yang digunakan termasuk power calculation kalau diperlukan. Ya, jadi jurnal ini sudah menyebutkan hal-hal ini wajib ada dalam sebuah metode ya. Kalau di jurnal lain misalnya di Elsevier, di AJP ini Q1 juga Jurnal Psychiatry dia singkat meminta bahwa di bagian material and methods ini uh, pastikan apa tuh harus ada apa tuh detail tentang kerjaan yang kita lakukan, maksudnya riset yang kita lakukan sehingga bisa direplikasi oleh peneliti lain ya. Jadi harus apa salah metode tersebut harus disumari, diringkas, kemudian uh, harus ada referensi kalau misalnya kita ngambil riset yang sebelumnya. Pada prinsipnya gini, apapun yang kita lakukan ya di Elsevier ini dia bilang apapun yang kita lakukan itu harus detail sehingga kalau orang lain membaca riset tersebut atau bagian metode tersebut dia bisa mereplikasi di tempat yang berbeda gitu dengan teknik atau pendekatan yang sama. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita mengulang riset yang sudah pernah orang lakukan di tempat lain sah-sah saja. Bahkan itu diperlukan untuk menguatkan temuan-temuan khususnya untuk riset-riset berbasis epidemiologi. Ya. Kemudian apa saja bagian dari metode? Yang pertama adalah desainnya. Jadi ini wajib ada. Ya, jadi desainnya bisa kualitatif, kuantitatif, observasi atau eksperimen, ya, RCT, cross sectional, longitudinal dan sebagainya. Jadi bisa dipilih salah satu tergantung desain yang digunakan. Yang sering saya lihat justru di Indonesia, penulis Indonesia ya, saya nggak tahu sumbernya dari mana, selalu di bagian metode selalu ditulis deskriptif analitik. Tapi ketika ditanya apa maksudnya, nggak paham. Nah, ada yang coba menjelaskan bahwa deskriptif analitik itu adalah ada data deskriptif kemudian dianalisa. Nah, kalau itu penjelasannya yang saya pahami itu masuk ke dalam cara mengolah data atau cara menganalisa data, bukan desain. Jadi mulai sekarang jangan tulis lagi deskriptif analitik, tapi silahkan pilih salah satu di atas. Misalnya Anda sebut cross sectional saja itu sudah cukup. Kalau memang misalnya studinya intervensi eksperimen, Anda sebut RCT saja tanpa menyebutkan eksperimen sudah cukup. Karena RCT pasti eksperimen. Jadi seperti itu. Di riset kuantitatif juga sama ya. Misalnya di sini kualitatif pendekatannya juga sama. Misalnya anda tulis phenomenological study tanpa menulis kualitatif itu sudah cukup. Ya. Kemudian ini juga jangan tulis teori tentang desain penelitian. Misalnya desain observasional adalah sebuah desain bla 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 bla. Jadi itu nggak penting lagi ya karena di paper ini pembacanya setidaknya istilah-istilah desain ini orang sudah paham. Jadi nggak perlu membawa teori lagi. Ya, ini di paper. Kalau deskripsi tesis ada yang menganggap masih boleh, tapi saya pribadi tidak menganjurkan karena itu adalah materi, ya, metode bukan metodologi. Ya, ini bagian pertama yang wajib ada
di tesis, oh sorry, di publikasi, di metode publikasi. Bagian kedua adalah populasi dan sampel. Ya, jadi harus jelas juga siapa populasi, berapa besar populasinya jika ada informasi, ya jika ada informasinya. Kemudian teknik sampling apa yang digunakan? Ya, apakah simple random, multi stage, cluster dan sebagainya. Bisa juga misalnya non probability, ya pakai snowball, convenience itu harus dijelaskan. Dan misal Anda menyebutkan multi stage, maka bagaimana Anda melakukan multi stage tersebut? Kalau Anda pakai snowball, bagaimana Anda melakukan snowball tersebut? Itu harus dijelaskan, ya. Kemudian sampel size, ya. Jadi sampel size berapa banyak sampel atau yang terlibat dalam penelitian. Ini tidak harus selalu ada rumusnya. Dan kalaupun misalnya Anda menghitung, Anda bisa menghitung start count. Jadi rumusnya tidak harus ditulis, tapi besar sampel yang ikut dalam riset itu harus jelas, ya. Dan ini Anda bisa hitung sendiri, tadi sudah saya sebutkan pakai start count. Kalau memang perlu nanti kita akan membuat video lagi tentang cara, ya di video lain sebenarnya sudah ada di link ini, silahkan dicari tentang cara menghitung besar sampel. Oke, ini contoh penjelasan populasi dari paper ini. Ya, ini kita buat riset cross sectional pada perawat di rumah sakit, sebuah rumah sakit, ya, waktu awal-awal COVID tadi. Jadi di sini saya sebutkan bahwa metode study design and participant a cross sectional online study, karena memang pengumpulan datanya pakai Google Form saat itu, ya. Nah, jadi lakukan pada ini spesifik tanggalnya kita tuliskan. Kenapa? Karena pada saat itu sedang peak angka COVID-nya naik, maka kita sebutkan detail, ya, sehingga orang tahu, oh memang kenapa riset itu dilakukan, oh karena memang saat itu sedang berat-beratnya. Kemudian populasinya siapa di sini? Ya, ada 740 orang. Kemudian berapa yang terlibat, ya, di mana mereka bekerja, itu kita jelaskan semua. Karena settingnya adalah sebuah rumah sakit rujukan untuk COVID, ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah pengukuran. Ini juga yang paling sering saya lihat kelemahan dari paper-paper teman-teman mahasiswa atau dosen yang pemula. Ketika mereka mensubmit ke jurnal, sering kali ditolak karena bagian measurement-nya nggak lengkap, ya. Jadi apa yang dimaksud measurement ini adalah apa alat ukur yang digunakan untuk dalam riset tersebut. Misal, ya, yang pertama misal demografi, itu harus jelas umurnya, jenis kelaminnya, apa saja yang diambil. Misalnya umur kan bisa ditanya atau melihat KTP, itu harus jelas. Kemudian jenis kelamin nggak perlu tanya karena jelas, ya, dan sebagainya, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan usahakan ini kalau misalnya umur atau data-data rasio, itu yang ditulis juga rasio, dan dilaporkan nanti dalam bentuk skala rasio seperti mean, standar deviasi, dan sebagainya. Kemudian ini yang paling sering saya sebutkan tadi, alat ukur. Ada teman-teman membuat riset tentang depresi, tapi cara dia mengukur depresi itu nggak jelas. Ya, cuma dia bilang saja sekian persen responden depresi ringan, sebagian persen berat. Bagaimana cara dia mengukur depresi itu tidak jelaskan. Idealnya ini harus detail sekali. Ya, misal untuk mengukur depresi digunakan DAS-21. Ya, itu harus kita jelaskan DAS itu apa. Ya, Depression Anxiety Stress Scale yang terdiri dari 21 item pertanyaan dengan opsi jawaban berapa skor masing-masing jawaban. Ya, siapa yang develop, ya, kapan dia develop, untuk tujuan apa, sudah reliable nggak, sudah pernah dipakai nggak di tempat lain, jika pernah juga sudah reliable, berapa kromosom alfanya, ya, itu harus kita laporkan. Dan selain kita laporkan berapa kromosom alfa dari sampel kita. Nah, ini contoh di paper ini, paper kami juga, ya, ini kita mengukur depresi pada penderita hemodialisa, pada pasien sedang hemodialisa saat itu, ya, gagal ginjal. Jadi misalnya di assessment of depression anxiety, kita sebutkan bahwa adanya depresi dan cemas diukur atau diakses atau dicari di screen menggunakan HADS, ya, ada referensinya. Tiga ini, ya, sorry ini tertutup. HADS merupakan alat ukur yang sudah sering digunakan untuk mengakses prevalensi depresi dan cemas pada pasien yang sedang AHD. Jadi ada beberapa referensi saya sebutkan di sini. Ada 3 referensi. Artinya apa? Bahwa alat ukur ini sudah sering digunakan oleh tempat lain pada populasi yang sama. Ya, itu orang sedang HD, hemodialisa. Kemudian
Versi Indonesianya seperti apa? Sudah ada apa belum? Kalau ada, kita pakai itu saja. Ya, kemudian pertanyaannya ada berapa, apa opsi jawabannya, berapa skornya, berapa cut off-nya, berapa Cronbach alfanya. Ini lengkap kita tuliskan. Jadi ini kira-kira contoh minimal sebuah alat ukur. Begitu juga misalnya karena di riset ini kita juga mengukur kualitas hidup. Jadi kualitas hidup ini kita pakai WHO Colbrelli. Ya, sudah sering dipakai juga untuk pasien HD. Ada berapa jumlah pertanyaan, ya, kemudian apa saja sub-sub bagian dari pertanyaan tersebut, apa scoringnya dan sebagainya. Ini contoh scoringnya rasio, ya, jadi bukan cut off tapi berbentuk rasio. Ini kita jelaskan juga. Nah, sehingga orang lain membaca, oh seperti itu atau itulah alat yang dipakai, ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data, ya. Jelaskan bahwa apakah kita mengumpulkan data primer atau sekunder. Ya, kalau data primer, siapa yang lakukan? Di mana? Kapan? Dengan cara apa? Self report kah? Wawancara kah? Dan sebagainya. Itu harus detail. Kemudian jika data sekunder, dari mana data tersebut diperoleh? Ya, apakah dari apa? Website WHO, Kemenkes misalnya, terserah. Ya. Yang penting eh, ada sumbernya dan bisa dijelaskan bukti bahwa kita mengambil data sekunder. Akan lebih bagus kalau ada link ke akses data tersebut. Bagian selanjutnya yang harus ada di metode adalah analisa data. Nah, karena ini bukan rencana lagi, kalau proposal, skripsi, tesis itu rencana analisa data, tapi karena ini adalah laporan, ya ini harus ditulis analisa data. Jadi pakai statistik apa? Ya, uji statistik apa? Misalnya chi-square, regresi, apa kemarin? Yang terakhir kami buat kemarin SEM, ya, SEM model misalnya. Kemudian pakai software apa? Ya, bagusnya softwarenya juga ada yang sudah ada lisensi. Kalau tidak, maka saya sarankan pakai software yang open access seperti PSPP, kemudian EPInfo, R dan sebagainya. Ya, kemudian siapa juga yang menjadi variabel dependent dan independent yang kemudian dianalisa dengan software ini. Yang terakhir tentunya adalah izin etik di mana diperoleh, serta instansi mana yang mengeluarkan izin etik tersebut dan kalau bisa disebutkan nomor izin etiknya. Ya, kemudian itu kira-kira ada 5 hal yang wajib ada di bagian metode, ya, bagian metode 6 hal yang harus ada di bagian metode. Kemudian prinsip penulis metode itu adalah kita harus menjelaskan riset tersebut, ya, dilakukan dan menjelaskan proses riset itu dilakukan dan bagaimana dilaporkan. Jadi metode yang baik atau bahkan artikel yang baik adalah artikel di mana bagian metode itu dijelaskan secara detail sehingga riset tersebut replicable, dapat diulang oleh orang lain. Jadi ini bocoran saja, saya sebagai salah satu editor in chief di BMC Psychiatry, satu hal yang sangat menentukan apakah sebuah paper diterima atau ditolak adalah di bagian produk replikabilitasnya inilah. Ya, di bagian seberapa besar kemungkinan riset itu bisa direplikasi oleh orang lain. Kalau informasinya nggak lengkap, dalam artian nggak bisa, informasinya nggak bisa direplikasi oleh orang lain, maka kecil kemungkinan paper tersebut diterima. Bahkan tanpa direview kan langsung ditolak karena dianggap penulis belum paham dengan metodologi penulisan. Ya, jadi pastikan ketika Anda tulis metode, ke-6 hal tadi sudah ada di atas. Nah, itu saja dari saya untuk bagian metode ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.